Ini kisahku 10 tahun yang lalu, saat masih menjadi mahasiswa semester akhir di salah satu kota atau kita sebut ibu kota negara tercinta ini, di mana saat itu aku bersama 2 teman-temanku melakukan KKN di salah satu desa di Jawa Barat. Sebut saja temanku ini Dion dan Wulan. Tujuan kami KKN di sana yaitu melakukan riset tentang sistem irigasi di sebuah desa dekat Gunung Salak, Bogor. Oleh salah satu RT di sana, kami ditempatkan di sebuah rumah yang berbentuk seperti villa kuno. Desain bangunannya cukup unik menurut kami. Villa itu dijaga oleh seorang penjaga yang bernama Mang Ujang. Usianya sekitar 60-an begitu. Sementara Mang Ujang sendiri bekerja di villa itu sudah hampir 30 tahunan. Di dalam villa tersebut terdapat perabotan rumah yang sangat kuno. Ada tempat perapian juga di dalamnya. Selain itu, ada juga senjata-senjata zaman dulu yang terpajang di dinding. Panahan, keris, bangku kayu yang terukir, guci, foto-foto pemilik villa yang sudah usang. Juga terdapat jam dinding yang besar, lampu gantung dengan ukiran Jawa, dan suasana dingin sejuk di dalamnya membuat kesan mistis begitu kental. Apalagi di sana terdapat sebuah foto pasangan suami istri yang terpajang besar di dinding, bergaya pakaian Belanda. Pada saat saya dan kedua teman saya sampai di villa tersebut bersama Pak RT, Mang Ujang lantas menghampiri dan menyambut kedatangan kami. Senyum, sapa Mang Ujang menyambut kami berempat. Kami dipersilahkan masuk sama Mang Ujang ke dalam villa. Di dalam villa tersebut terdapat 3 kamar, tapi hanya 2 kamar yang boleh kami pergunakan. 1 kamar lainnya tidak boleh kami pakai, karena menurut Mang Ujang, kamar itu adalah kamar tuan dan nyonya pemilik villa tersebut. Setelah cukup basa-basi, lantas Pak RT berpamitan meninggalkan kami untuk pulang. Kami bertiga masuk ke dalam kamar, sedangkan Mang Ujang pergi melanjutkan pekerjaannya. Aku dan Dion waktu itu satu kamar, sedangkan Wulan sendirian di kamar sebelah.
Perjalanan hari ini cukup panjang, membuat kami merasa lelah dan ingin beristirahat. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 17.30. Dion sedang di kamar mandi. Dan aku merapihkan pakaian ke dalam lemari. Kebetulan lemari pakaian bersebelahan dengan jendela kamar. Sekelebat terlihat sesosok wanita dengan gaun putih. Entah dari mana datangnya. Sedang bersandar di balik pohon seberang kamarku. Sontak aku terkaget dan penasaran. Namun, saat aku hendak bertegas mendekati jendela kamarku, sosok wanita itu tiba-tiba menghilang. Entah kemana. Mungkin pikir aku itu cuma penglihatanku saja yang salah. Aku coba untuk positive thinking waktu itu. Setelah makan malam, kami bertiga berdiskusi di ruang tamu tentang semua hal yang akan kami lakukan keesokan harinya. Sedang asik-asiknya berdiskusi, tiba-tiba lampu mati. Untung saja Mang Ujang sudah menyalakan api di tungku yang terdapat di dalam villa. Jadi saat itu suasana tidak terlalu gelap. Tidak cukup berhenti di situ, tiba-tiba Wulan tiba-tiba jatuh pingsan. Lantas bangkit kembali sambil matanya melotot. Aku dan Dion panik saat itu. Kayaknya Wulan kesurupan. Aku segera memegangi Wulan saat itu dan aku menyuruh Dion untuk ke Mang Ujang meminta pertolongan. Tinggallah aku dan Wulan berdua. Wulan mulai berbicara ngaco saat itu dengan bahasa logat Belanda campur Indonesia yang entah apa saat itu saya tidak ingat apa yang Wulan bicarakan. Yang saya ingat hanya tolong atau kalian pergi, sakit, tolong. Itu yang terucap berulang-ulang kali dari mulut Wulan. Seketika Mang Ujang dan Dion pun datang. Langsung Mang Ujang membacakan doa dan Wulan langsung saat itu juga terkulai lemas. Dengan rasa penasaran, aku menanyakan ini sama Mang Ujang tentang villa
ini. Awalnya Mang Ujang hanya terdiam. Lantas beliau balik bertanya, apa yang terjadi? Aku menjelaskan dari awal kejadian sampai Wulan tak sadarkan diri, hanya terdiam mendengarkan cerita aku. Lantas Mang Ujang menceritakan kisah villa tersebut. Menurut Mang Ujang, pemilik villa itu sampai saat ini tidak ada yang tahu menghilang secara misterius. Namun villa itu diambil alih oleh ahli warisnya yang berada saat ini di Belanda. Sejak kejadian menghilangnya pemilik villa itu, ada beberapa kali memang kejadian seperti ini. Namun memang tidak pernah sampai menghilangkan nyawa. Mang Ujang berpikir bahwa peristiwa menghilangnya pemilik villa itu ada unsur penculikan dan pembunuhan. Kami bertiga kaget dan takut. Aku tidak menceritakan sosok wanita yang aku lihat di balik pohon dekat kamarku ke Mang Ujang. Yang aku khawatirkan hanya mungkin salah lihat kali ya. Setelah kejadian malam itu, akhirnya kami bertiga untuk tidur satu kamar. Wulan di kasur, sementara aku dan Dion di lantai agar kami bisa saling menjaga. Keesokan harinya setelah selesai kami riset di sawah penduduk, kami pun kembali ke villa untuk makan siang. Dengan sedikit rasa penasaran, aku menghampiri pohon kecapi yang tempo hari itu dekat kamarku. Saat aku hendak memutari pohon tersebut, tiba-tiba kakiku berdarah seperti menginjak sesuatu benda. Sesuatu benda yang begitu tajam. Lantas aku dengan terperanjat mengangkat kakiku. Dan benar, saat itu kakiku tertusuk jarum dari bros bunga yang ada di dekat pohon itu. Lantas aku ambil ros tersebut. Ros yang menurutku itu sangat menarik, indah, serta unik. Aku pikir ini bagus untuk saya miliki. Tanpa berpikir panjang, aku membawa bros itu ke dalam villa tersebut.